Halo Sobat Ponsel Capital, kembali lagi dengan admin Poncap. Kali ini akan membahas pergerakan IHSG untuk besok Selasa 12 Januari 2021 dan saham pilihan yaitu BCA dan Waskita untuk besok juga. Oke, kita langsung mulai pergerakan IHSG. Hari Senin ya, hari ini ditutup menguat signifikan ya, IHSG naik 2% ke level 6.382. Cukup bagus pergerakan IHSG hari ini karena berhasil tutup sedikit di atas resistance-nya, yaitu di level 6.348. Resistance-nya berhasil ditembus sedikit dan akan lebih baik jika pergerakan IHSG besok bisa berada di atas resistance ya. Kalaupun turun dan jangan sampai melewati support EMA 20 yaitu di 6060 ya. Karena kenaikan IHSG hari ini membentuk gap ya, open gap up, dan kenaikan IHSG 2 hari atau 3 hari yang lalu juga membentuk gap ya. Jadi kemungkinan ada potensi koreksi dulu ke level 6.270 dan 6.150 untuk kenaikan yang lebih sehat karena IHSG sudah cukup naik ya. Faktor Januari effect juga membuat IHSG sekarang ke level 6.380. Jadi alangkah baiknya IHSG turun dulu untuk melanjutkan kenaikan yang lebih sehat nanti. Arah kenaikannya menguji resistance di level 6.470 ya, yang terbentuk di bulan 7 tahun 2019. Dia ketika gagal menembus resistnya, dia maka turun lagi, turun sampai ke level terendahnya. Maka yang harus dipecahkan level kuncinya adalah resistance 6.470 di sini. Kalau itu berhasil ditembus IHSG, maka agenda kenaikan IHSG pada 2021 sepanjang 2021 ini arahnya masih sesuai dengan view dari para analis, yaitu bisa memecahkan all time high di 7.000 level psikologis. Sebelum memecahkan level 7.000 juga ada PR-PR yang harus ditembus, resistance-nya banyak ya di 6470, lalu lanjut di sini ada double top di 6690, all time high sebelumnya ya, sebelum menembus ke level 7000. Tapi pergerakannya itu ada prosesnya, pasti ada naik turun. Jadi enjoy aja, enjoy the wave gitu ya. Yang penting kita fokus ke saham-saham pilihan. Nah, sekilas tentang IHSG ya. Kalau misalnya kita lihat momentum juga RSI mengarah ke overbought ya. Sudah di atas 70 berarti sudah overbought sedikit dan harusnya ada koreksi 2-3 hari ke depan. Seperti itu. Oke, lanjut. Saham pertama yaitu BCA. BCA loading dia. Oke, BCA masih loading. Oke, kita saham pertama kita Waskita dulu ya. Pembahasan Waskita, Poncap melihat cukup menarik ya, walaupun konstruksi 2-3 hari belakangan ini sepi. Cuman kita melihatnya justru ini peluang ya. Karena ketika sudah ramai trader masuk, tuh bakalan harganya tuh udah nggak menarik lagi gitu. Sahamnya tuh udah pasti kalau ramai diperbincangkan tuh ada kemungkinan rally dia. Kita ketinggalan, belum punya barang, sahamnya udah naik gitu ya. Apalagi ya banyak lah mologi beredar di sosmed gitu kan. Jadi selagi sahamnya masih dingin, kita bisa bilang, atau belum banyak diomongin di sosial media, kita koleksi dulu. Kenapa Waskita ini menarik ya? Pertama kita cek dari candle daily-nya. Candle daily Waskita ini bagus ya, membentuk pola double bottom, reversal dari level terendahnya di sekitaran berapa nih? 430 ya. 430 level terendah,
Reversal double bottom sekarang ke 1650 tutupnya. Nah, waskita untuk penutupan hari Senin juga kalau bilang nembus resist belum ya. Kita bisa bilang ini belum terlalu valid untuk dikatakan waskita ini menembus resistance yang garis merah ini. Kenapa? Karena belum ada candlestick yang dominan ya. Belum ada candlestick yang dominan dari waskita. Apabila dikatakan waskita ini breakout atau tembus resistance-nya. Ya, ini belum, penutupan ini masih belum terkonfirmasi gitu. Jadi kalau kalian belinya di deket-deket resistance itu cenderung berisiko. Oke, kalau mau beli seharusnya jangan di dekat-dekat resistance, bahaya. Kalau mau beli harusnya di bawah-bawah sini atau nunggu breakout sekalian biar confirm. Jadi kalaupun ternyata waskita false break atau breakout jadi-jadian ya, walaupun volume di sini oke ya, tapi kita tetap harus waspada false break. Kalau false break dia kemungkinan akan koreksi, nggak jadi breakout, turun dulu konsolidasi lagi lama di box ini nih, di level ini nih yang garis merah ini ya. Jadi kalau mau beli mendingan nunggu breakout sekalian kalau harganya udah kayak gini. Kita cek candle weekly nya sekarang untuk waskita. Jujur ini masuk pantauan kami ya saham waskita ini, disclaimer on, kita cuma berbagi analisis. Nah, sekarang candle weekly-nya ini kita udah bilang ini udah break ya. Ini udah break ini. Break apa? EMA 200. Ya. Udah break EMA 200 dia. Lihat ada 1 2 3, ada candle hijau 2 di atas garis ungu yang ini. Nah, ini EMA 200, dia ditutup ada 2 candle hijau. Nah, itu bisa kita katakan valid atau terkonfirm breakout EMA 200. Saham-saham yang breakout EMA 200 itu bisa dikatakan reversal atau balik arah dari yang awalnya downtrend jadi uptrend. Nah, kira-kira gitu definisinya, teman-teman. Nih, kalau kita tarik garis trennya, kita coba plot ya, yang warna oke. Ups, masih nabrak dia. Swing high-nya masih nabrak, gak kelihatan sini ya, sekitar sinilah. Oke, kalau kita lihat garis warna merah tua ini bisa dikatakan downtrend ya, dari bulan berapa nih, gak kelihatan lagi, sekitar 2019 ya, 2018 lah peaknya. Dia downtrend terus sampai terendahnya 2020 kemarin bulan Maret di 430. Tapi dia telah memecahkan garis downtrend lainnya, bahkan memecahkan EMA 200-nya. Wah, itu udah resistance kuat ya. EMA 200 itu udah terpecahkan, udah valid konfirmasinya reversal. Jadi ada potensi kenaikan lanjutan, kira-kira seperti itu, teman-teman. Nah, waskita ini cukup menarik untuk dipantau. Yang jadi pertanyaan, kapan entry exitnya, kapan entry-nya gitu kan. Ya, entry-nya kalau bisa sih di sekitar sini ya. Ya, sini bisa. Ya, di area merah ini bisa masuk cicil entry di sini ya. Asal tidak turun di box ini, waskita arahnya masih uptrend. Kira-kira seperti itu.
Kalau lihat MACD masih bagus, garis birunya belum motong merah, artinya masih berada di area uptrend. Untuk volume juga mengalami kenaikan beberapa hari terakhir, bagus, indikasi banyak yang beli ya, partisipasi dari pembelinya banyak. Untuk momentum RSI di berapa nih, 76 ya, udah area overbought sih, tapi kalaupun koreksi ya proteksi jangan sampai tembus di 1620 ya. Ini ya garis ini nih, EMA 20 EMA 5 nya jangan proteksi batasi di EMA 5 ya. Kalau turun di bawah EMA 5 mending di sell dulu aja buat jaga-jaga. Oke, kira-kira itu untuk was kita. Oke, lanjut BCA. BCA hari ini ditutup juga mengalami kenaikan signifikan ya, menjadi driver utama penggerak IHSG, naik 2% hari ini. BCA all time high di level 36725. Udah tinggi banget. Kalau belum punya barang mau masuk ya risiko downside-nya justru lebih tinggi gitu kan. Lebih baik yang belum punya tunggu koreksi dulu lah. Karena hari ini juga dia naiknya open gap up, bikin gap di 35.600. Kemungkinan bisa koreksi dulu ke sana ya kan. Dengan EMA 5 juga bisa jadi support di 35.470. Oke, kalau selagi di atas EMA 5 masih uptrend. Cuman kalau mau ambil di harga closing ya potensi turunnya, downside-nya tinggi gitu kan. Bisa turun dulu di area gap, bisa turun dulu ke EMA 5 atau bisa keturun dulu ke EMA 20 gitu kan. Jadi strateginya buat yang udah punya barang average rendah bisa cicil perlahan boleh, atau hold dulu lihat besok boleh. Buat yang belum punya mau masuk mendingan jangan karena udah tinggi. Kalau mau masuk ya manfaatkan koreksi lah di area gap atau di EMA 5. Kira-kira gitu buat BCA. Oke, itu aja, sekian pembahasan IHSG dan saham-saham pilihan oleh Ponsel Capital. Terima kasih sudah menyimak.